amal saleh, baru dakwah, baru sabar. Urutannya sangat cantik. Itu sebabnya menekuni majlis-majlis seumpama ini, betul tak? Dia adalah sebenarnya ingin menambah iman dan ilmu. Baru kemudian setelah kita tahu, kita amalkan, baru setelah itu kita sebar-sebarkan. Okey. Penjelasan Al-Quran terhadap bukti keesaan Allah dalam alam ini tidak merubah sedikit pun pendirian mereka. Walaupun mereka tahu penjelasan Al-Quran, bukti-bukti keesaan Allah, sama ada ayat Quraniyah atau ayat Kauniyah, sedikit pun tidak merubah pendirian mereka untuk berpaling atau mendustakan Rasulullah. Malahan andai kata wahyu itu diturunkan, nah ini dia. Malahan andai kata wahyu itu diturunkan dari langit kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tercetak di atas kertas, dan mereka dapat menyaksikannya. Lalu ketika tiba di bumi, mereka dapat menyentuhnya pula dengan tangan mereka sendiri. Namun orang-orang yang ingkar tetap akan mengatakan, ini tidak lain melainkan hanya sihir yang nyata. Lihat. Ini yang Allah sebut pada ayat 6 dari surat Al-Baqarah ketika menyebut sikap dan sifat orang-orang kafir. Tolong ikuti. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja bagi mereka, kau beri peringatan atau tidak beri peringatan, mereka tetap saja tidak mau beriman. Lalu Allah sebut, mengapa diberi ingat, tak diberi ingat, dinasihat, tak diberi dinasihat, tetap saja tak mau beriman. Allah sebut sebabnya, khatamallahu ala qulubihim, karena Allah telah tutup mati hati mereka, tertutup. Sebagaimana kata orang-orang Yahudi ketika disampaikan oleh Nabi, fi qulubina ghulf, hati kami tertutup Muhammad. Itu sebabnya dengan menutup akhirnya tak dapat hidayah. Yahudi kata hati kami tertutup, orang Melayu kata hati kami belum terbuka. Ibu-ibu, ada persamaan tak? Ya, podo ai kata orang Jawa. Orang Yahudi kata hati kami tertutup, kita pula kata hati tak terbuka lagi lah. Macam mana ndak hadir kelas? Problem. Kita berdoa mudah-mudahan hati kita senang saja dan terbuka menerima kebenaran ilahi. Amin ya rabbal alamin. Imam Al-Maraghi berkata, Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam ayat di atas, fala masuhu bi aidihim, lalu mereka dapat menyentuhnya dengan tangan mereka sendiri. Kata Imam Al-Maraghi, sebab sentuhan tangan lebih menguatkan keyakinan seseorang berbanding penglihatan mata semata-mata. Betul tak? Betul tak penglihatan mata boleh tersilap dalam memandang, tapi bila dah sentuh itu lebih yakin lagi. Karena pandangan mata boleh tertipu dengan khayalan, seperti adanya miraj atau fata morgana. Kalau jam-jam sekian lalu di highway macam ada genangan air di depannya, bila dekat tak ada, mata tertipu macam ada miraj. Tetapi bila nampak macam ada air, lalu sampai di tempat itu kita pegang air, memang air, sentuh, yakin tak? Itu sebabnya yakin ada peringkat tak?
Ada ilmul yakin, ada ainul yakin, ada haqqul yakin. Dia ada peringkat. Dan yang tertinggi apa dia? Haqqul yakin. Yang tertinggi adalah haqqul yakin. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Wa qalu laula unzila alaihi malak walau anzalna malakan laqudiyal amru thumma la yunzarun. Dan mereka berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad malaikat? Dan kalau kami turunkan kepadanya Muhammad malaikat, tentulah selesai urusan itu. Kemudian mereka tidak diberi tangguh sedikit pun. Nah, mereka minta sepatutnya bila Allah tidak turunkan Rasulnya, bersama Rasulnya Muhammad itu mesti ada malaikat pula untuk rekomen. Sekalian manusia, ini Muhammad ni Rasul sebenar, percayalah kamu. Itu maksudnya. Allah kata, kalau malaikat diturun bersama Muhammad, hancur kamu. Itu maksudnya. Itu maksud tafsirannya. Dalam ayat ini Allah menerangkan pula fikiran orang-orang kafir Mekah tentang kerasulan. Mereka berpendapat sepatutnya ada seorang malaikat mendampingi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang turut memberi peringatan bersama dia dan memperkuat kerasulan beliau, ataupun Allah menurunkan malaikat saja sebagai rasul. Jangan dari kalangan insan. Di kalangan orang Arab terdapat kepercayaan tentang adanya hubungan antara Allah dengan makhluknya. Imam Al-Maraghi sekali lagi berkata, kaum musyrikin Mekah mempunyai dua pandangan mengenai kedudukan malaikat dalam hal kerasulan. Pandangan pertama, malaikat itu sendiri yang jadi rasul. Yang kedua, malaikat hendaklah menyertai Muhammad dan menjelaskan langsung kepada mereka bahawa Muhammad itu adalah Nabi. Hadirin dan hadirat, ternyata kedua-dua keyakinan tersebut dibantah oleh Allah dengan dua bantahan. Bantahan pertama, jika Allah turunkan malaikat sebagaimana yang mereka sarankan, syorkan, niscaya Allah akan memusnahkan mereka dan mereka tidak akan diberi tangguh lagi. Yang kedua, jika Allah menurunkan Rasulnya dari kalangan malaikat, niscaya mereka akan mengira malaikat itu adalah manusia. Sebab malaikat dicipta dari nur dan tidak dapat dilihat. Agar mereka dapat lihat malaikat yang diutus sebagai Rasul, mestilah malaikat itu dibentukkan dalam bentuk manusia. Mereka akan kata lagi, ini manusia lagi. Dapat faham? Jadi susah kalau orang degil ni, susah. Itu sebabnya Allah sebut manusia yang bertakwa sifat nomor satu bukan salat, bukan zakat. Sifat nomor satu orang bertakwa yang jolong-jolong Allah sebut dalam Quran. Sifat apa dia? Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin nomor satu? Allazina yu'minuna bil ghaib. Mereka beriman kepada yang gaib. Allah telah utus malaikat tak nampak, telah menyampaikan wahyu Allah kepada manusia pilihan bernama Muhammad, Rasul terakhir. Dan Nabi Muhammad diperkuatkan atau tidak oleh Allah dengan mukjizat? Yes, macam-macam mukjizat. Termasuk Quran tak? Termasuk Quran. Walaupun mereka pakar dalam syair menyair, sastra, tapi mampu tak mereka challenge kehebatan bahasa yang ada dalam Quran? Tak mampu, walau satu surah. Itu saja membuktikan bahawa Nabi Muhammad, kita percaya tak beliau Rasul sebenar? Yes. Ini belum lagi dalam Quran disebut innaka laminal mursalina ala siratim mustaqim. Itu pemahaman kita bahawa Muhammad itu Rasul sebenar, pembawa jalan yang lurus. Ada pula Melayu, begitu baca ayat itu,